Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Nurul Damri. Saya bersama teman kelompok saya Maulina. Saya Muhammad Sigit. Saya Nur Ilmi. Saya Pniumar. Saya Nanda. Kami akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Usaha Yogurt Fruit. Yang pertama itu pendahuluan. 1. Latar belakang. Era saat ini pangan fungsional berkembang dengan cepat, salah satunya dengan fungsi probiotik sebagai upaya untuk meningkatkan nilai nutrisi pangan, dan yogurt merupakan salah satu pangan fungsional dengan menggunakan probiotik. Potensi dan peluang pasar. Semakin meningkatnya keinginan masyarakat untuk kembali hidup sehat, maka sekarang muncul beberapa makanan yang difermentasi dan baik bagi kesehatan, salah satunya yogurt. Peluang pasar yogurt di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palopo cukup besar, terutama bagi mahasiswa untuk meningkatkan nilai gizi. Selanjutnya, spesifikasi teknis komoditas. Yogurt fruit ini memiliki keunggulan meningkatkan nilai gizi dan dapat digunakan sebagai minuman untuk tujuan diet dan pengobatan. Nah, yogurt fruit dibedakan dari sejenis lainnya melalui tampilannya yang unik dan bahan-bahannya yang berkualitas. Strategi pemasarannya meliputi penekanan pada nilai gizi produk, keterjangkauan, dan desain yang menarik. Selanjutnya itu karakteristik pasar sasaran. Nah, lingkungan Universitas Muhammadiyah Palopo, dosen dan mahasiswa-mahasiswi. Gambaran umum rencana usaha. Yang pertama itu ada rencana bisnis. Yogurt adalah bahan pangan hasil fermentasi susu oleh bakteri asam laktat, Lactobacillus bulgarius serta Streptococcus thermophilus yang mempunyai rasa khas, tekstur semi padat dan halus, kompak serta dengan rasa asam yang segar. Selanjutnya itu proses produksi. Untuk produksi dilakukan secara manual dan dipromosikan melalui media sosial. Yogurt fruit ini memiliki rasa buah jeruk sunkist. Strategi pemasaran. Target pasarnya yaitu dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Palopo, mulai dari dosen hingga mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palopo. Selanjutnya yaitu laporan arus kas per 30 November. Arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas masuk sebesar 10 juta rupiah, arus kas keluar untuk beli bahan yogurt 1.500.000 rupiah, beli bahan topping 1 juta rupiah, biaya listrik dan air 200.000 rupiah, biaya gaji karyawan 1 juta rupiah. Jadi sisa arus kas dari aktivitas operasi yaitu sebesar 6.300.000 rupiah. Arus kas dari aktivitas investasi, arus kas keluar untuk belanja peralatan sebesar 1.400.000 rupiah, perlengkapan 200.000 rupiah, dan lain-lain 400.000 rupiah. Jadi sisa uang kas yaitu 4.300.000 rupiah. Arus kas dari aktivitas pendanaan modal awal sebanyak 1 juta, jadi sisa arus kas dari aktivitas operasi sebanyak 5.300.000 rupiah. Baik, yang selanjutnya metode pelaksanaan. 1. Input. Alat yang digunakan: kompor, panci, baskom, termos, cup, tisu, kain, toples, dan centong. Baik, yang selanjutnya bahan yang digunakan yaitu susu full cream, jeruk sunkist, dan yogurt. Selanjutnya yaitu proses. Yang pertama, masukkan air ke dalam panci, panaskan di atas kompor dengan api tinggi untuk mensterilkan alat dan bahan. Yang kedua, kumpulkan alat dan bahan di baskom. Setelah air mendidih, siram alat dan bahan, kemudian diamkan selama 5-10 menit, lalu tiriskan. Yang ketiga, masukkan susu full cream ke dalam panci, panaskan dengan api sedang, aduk-aduk menggunakan centong sampai timbul gelembung-gelembung kecil. 4. Bila suhu sudah mencapai 80 derajat Celcius, kecilkan api kompor, lalu masukkan yogurt, aduk-aduk hingga tercampur. Setelah tercampur, matikan kompor. Yang kelima, aduk-aduk hingga suhu campuran menjadi hangat-hangat kuku. Selanjutnya, masukkan campuran ke dalam cup. Keenam, lalu cup yang sudah berisi ke dalam termos dan toples yang sudah dilapisi kain susun dengan rapi, kemudian tutup. Pastikan agar tertutup rapat hingga udara tidak dapat masuk. Ketujuh, fermentasikan campuran dalam termos dan toples pada tempat yang hangat, aman, dan teduh selama 1 hari. 8. Setelah 1 hari, isi campuran yang sudah menjadi yogurt dengan irisan buah jeruk dan yogurt fruit siap dikonsumsi.
Adapun hasil dari kegiatan kami yaitu seperti yang tertera pada gambar dan produk siap dipasarkan. Kemudian biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama yaitu anggaran biaya, jenis pengeluaran yaitu alat yang dibutuhkan dan sumber dananya mandiri. Besar dananya sebesar Rp900.000. Kemudian jenis pengeluaran bahan habis pakai, sumber dananya mandiri, besar dana sebesar Rp400.000, dan jenis pengeluaran lain-lain, sumber dananya mandiri, besar dana Rp150.000. Kemudian jadwal kegiatan, jenis kegiatan yang pertama yaitu pengadaan bahan baku yang dilaksanakan pada bulan pertama dan penanggung jawabnya yaitu Saudara Nanda dan Epni Umar. Kemudian jenis kegiatan kedua yaitu produksi, jadwal kegiatannya yaitu bulan kedua dan penanggung jawabnya adalah Saudara Maulina. Kemudian kegiatan ketiga yaitu promosi produk, jadwal kegiatannya dilaksanakan pada bulan kedua, ketiga, dan keempat dan dipertanggungjawabkan oleh Saudara Nur Ilmi. Kemudian kegiatan keempat yaitu penjualan produk, dilaksanakan pada bulan kedua, ketiga, keempat dan dipertanggungjawabkan oleh Mutmainah Nurul Damri. Kemudian kegiatan kelima yaitu rekapitalisasi hasil pelaksanaan yang dilaksanakan pada bulan kelima dan dipertanggungjawabkan oleh Saudara Nanda, Epni Umar, dan Nur Ilmi. Kemudian kegiatan keenam yaitu jenis kegiatan laporan akhir yang dilaksanakan pada bulan kelima dan dipertanggungjawabkan oleh Maulina dan Mutmainah Nurul Damri.